Novel. Hadir, Pak. Iyo. Hadir, Pak. Junias. Hadir, Pak. Hasan. Hadir, Pak. Alap. Hadir, Pak. Oni. Hadir, Pak Guru. Riki. Hadir, Pak. Oke. Ada semua kan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baiklah, sebelum kita pembelajaran ini, saya akan memberikan materi pengenalan komputer. Ada yang sudah tahu komputer? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum tahu ya? Ya, boleh. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan komputer. Merupakan benda yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan atau dilihat. Software komputer atau perangkat lunak komputer merupakan kumpulan instruksi atau program atau prosedur untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis dengan cara mengolah atau memproses kumpulan instruksi data yang diberikan. Filosofinya bahwa komputer merupakan benda mati atau alat yang dapat digunakan manusia untuk membantu manusia dalam hal meringankan atau menyelesaikan pekerjaannya. Dasar-dasar komputer adalah makhluk hidup, sedangkan hardware dan software adalah benda mati. Maka tujuan membuat atau menciptakan hardware dan software tersebut adalah untuk kepentingan manusia. Dalam hal ini, istilah manusia adalah firmware komputer. Ini adalah sejarah komputer. Untuk yang generasi pertama masih menggunakan tabung hampa udara atau vakum, merupakan ciri dari komputer generasi pertama dengan salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca, sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyerupkan panas. Untuk generasi yang kedua, penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, kolektor, dan emitter, merupakan ciri dari komputer generasi kedua ini. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor sebagai komponen padat yang mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah. Komputer, hardware, software, firmware, inputan, proses, output, peripheral, aksesoris, sistem operasi, sistem aplikasi, bahasa pemrograman, programmer, analisis, administrator, teknik network, jaringan, webmaster. Ini cepat menyerap dan menyalurkan panas. Maka begitu komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih mudah, dan lebih sedikit membutuhkan listrik. Untuk generasi ketiga, komputer generasi ketiga merupakan lanjutan riset dari generasi kedua, dengan hasil riset bahwa transistor dapat dipadatkan atau integrate circuit atau IC. IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silikon dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa mililiter. Generasi keempat, pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan isi dalam sebuah chip. Istilah chip ini digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi empat yang membuat rangkaian terpadu untuk menunjukkan suatu lempengan persegi empat yang terpadu disebut dengan integrated
ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Selanjutnya komponen komputer berdasarkan jenis. Bentuk komputer berdasarkan jenisnya dibedakan berdasarkan golongan. 1. Berdasarkan golongan disebut dengan general purpose komputer adalah komputer yang biasa atau umum digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Disebut dengan rutinitas seperti pekerjaan kantoran yang bervariasi. Special purpose komputer adalah komputer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aplikasi khusus. Yang kedua, berdasarkan kapasitas. Komputer mikro personal komputer diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau personal. Memori yang dimiliki oleh sebuah personal komputer pada awalnya hanya berkisaran 32 hingga 64 kilobit. Tetapi dalam perkembangan memori sebuah personal komputer sampai di atas 128 megabit. Contoh dari komputer mikro ini seperti Protestan, desktop atau tower, laptop, notebook dan lain-lain. 3. Berdasarkan data yang diolah. Data yang diolah oleh komputer jenisnya sangat banyak. Ada data berupa gambar, suara, huruf, angka, keadaan, simbol, ataupun yang lainnya lagi. Dalam hal ini, tidak setiap komputer bisa mengolah atau data yang ada. Ada komputer yang hanya bisa mengolah suara ataupun hanya mengolah huruf dan angka saja. Walaupun demikian, ada pula komputer yang bisa mengolah beberapa data secara bersama-sama. Ada pun juga konsep dasar sistem komputer. Konsep dasar sistem komputer adalah sebagai teknik. Yang pertama, sistem paling keras atau disebut input based system sebagai peralatan yang difungsikan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jenis input based yang memiliki komputer cukup banyak, diantaranya seperti keyboard, mouse, screen, spinner, dan lain-lain. Yang kedua, sistem pemrosesan tersebut dengan central processing system atau central processing unit dengan juga CPU. Sebagai tempat untuk pengolahan data atau juga dapat dikatakan sebagai otak dari segala aktivitas pengolahan seperti perhitungan, pengurutan, pencarian, penulisan, pembacaan dan sebagainya. Contohnya seperti RAM, ROM, dan netbox. Yang ketiga, sistem perangkat keras keluaran atau disebut dengan output display system sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, karakter khusus, dan simbol lainnya, grafik, gambar, image, suara dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin seperti berikut: monitor, stiker, printer, poster, mesin fax. Dan yang keempat, sistem perangkat keras tambahan peripheral atau storage system. Ini difungsikan sebagai penambahan kemampuan dari sistem komputer, seperti dapat berbagai file dan data antara komputer sebagai berikut: seperti modem, network card, video card, kartu grafis, atau VGA card. Baiklah, sampai dari sini. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kami
Iya. Tidak ada. Tidak ada. Bukan masuk. Nah, kita minggu depan lanjutkan lagi ya. Baik, sampai sini saja materinya. Saya tekan, terima kasih ya. Pagi.